Pemerintah memang terus melakukan berbagai upaya ya untuk memulihkan kembali atau menyelamatkan perekonomian Indonesia dari dampak negatif pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Dan kali ini pemerintah juga fokus membantu sektor perbankan supaya bisa tetap bertahan nih untuk terus menyalurkan bantuan kepada sektor UMKM, misalnya melalui restrukturisasi kredit, baik penurunan bunga kredit misalnya atau perpanjangan jangka waktu kredit dan lain-lain. Jadi kalau kata pepatah ada istilah sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui, maka pemerintah ini juga sekali memberikan bantuan sekaligus bisa untuk membantu dua sektor yaitu perbankan dan UMKM. Nah, bantuan ini akan diberikan melalui mekanisme yang disebut dengan bank anchor alias Bank Jangkar. Sesuai namanya, Bank Jangkar ini akan menjaga sektor perbankan supaya bisa tetap mempertahankan posisinya di tengah gelombang besar seperti pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Tapi seperti apa sih sebenarnya mekanisme Bank Jangkar ini? Kemudian apa saja kriteria suatu bank bisa ditunjuk sebagai Bank Jangkar atau menerima bantuan justru dari Bank Jangkar? Kita akan bahas bersama siapa yang pantas jadi Bank Jangkar. Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pemerintah bersama dengan OJK ini sudah membuat surat keputusan bersama atau SKB ya untuk melaksanakan ada dua program pemulihan ekonomi, termasuk salah satunya adalah program penempatan dana untuk mendukung restrukturisasi serta program kredit modal kerja baru dalam hal ini untuk UMKM. Nah, ini dilakukan dengan memberikan jaminan dari sisi resiko kreditnya. Artinya dalam hal ini pemerintah tidak membiarkan perbankan bekerja sendirian. Jadi bukan cuma meminta perbankan untuk terus memberikan keringanan kepada UMKM supaya UMKM kita bisa bangkit di tengah pandemi, tapi juga memastikan bahwa perbankannya ini punya cukup uang sehingga likuiditas atau kemampuan bank untuk membayar kewajibannya bisa tetap terjaga ya. Bukan cuma nyuruh-nyuruh aja tapi juga dibantu nih. Nah, untuk menjalankan program penempatan dana ini pemerintah memperkirakan sudah menyiapkan juga anggaran sekitar 87 triliun rupiah ya, tapi ini masih perkiraan, bisa lebih besar atau lebih kecil. Dan akhirnya pada 5 Juni lalu pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 64 tahun 2020 tentang penempatan dana pada bank peserta dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nah, bagaimana sih sebenarnya mekanisme bantuan atau mekanisme kerja dari Bank Jangkar ini? Yang pertama, jadi ada beberapa pihak ya. Yang pertama, pemerintah ini nantinya akan menempatkan sejumlah dana ke bank peserta atau yang bertindak sebagai Bank Jangkar. Nah, dari mana sih sumber dananya? Sumber dananya ini berasal dari APBN ya, yang berasal dari hasil penerbitan surat berharga negara yang dibeli oleh Bank Indonesia dan di pasar perdana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur. Nah, baru hasil penjualannya itu akan ditempatkan pada ada yang namanya rekening khusus di antara yang dimiliki oleh pemerintah ini dalam bentuk simpanan, misalnya deposito atau sertifikat deposito dengan tingkat bunga tertentu. Nah, jangka waktu penempatannya berapa lama? Yaitu paling lama 6 bulan, tapi bisa diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan selanjutnya Bank Jangkar yang menerima penempatan dana pemerintah ini baru akan menyediakan atau menyalurkan dananya sebagai dukungan likuiditas tadi ya, atau kemampuan bank untuk membayar kewajiban bagi bank pelaksana. Jadi bank pelaksana ini yang membutuhkan, atau bank umum konvensional dan bank umum syariah bisa juga yang membutuhkan dana setelah melakukan berbagai keringanan untuk UMKM. Misalnya tadi ya melalui restrukturisasi kredit atau pembiayaan, atau bisa juga memberikan tambahan kredit atau pembiayaan modal kerja. Nah, tapi menariknya nih, Bank Jangkar di sini ternyata bisa juga bertindak sebagai bank pelaksana ya. Jadi artinya pemerintah memberikan bantuan ke Bank Jangkar, tapi kemudian bantuannya tersebut digunakan lagi untuk bank tersebut karena berlaku sebagai bank pelaksana juga. Nah, pihak lainnya yang terlibat di sini adalah OJK ya. OJK ini berperan sebagai penilai kecocokan mana sih suatu bank yang bisa menjadi Bank Jangkar dan bank pelaksana, kemudian memberikan informasi kepada pemerintah tadi, kemudian pemerintah juga berkoordinasi terus dengan Bank Indonesia, kemudian LPS dan BPKP. Dalam hal ini LPS dan BPK ini akan menjadi penjamin dan pengawas dari transaksinya. Nah, apa saja sebenarnya
kriteria suatu bank bisa terpilih nih menjadi bank jangkar tadi ya. Kita lihat berdasarkan aturan ini bank jangkar atau bank peserta adalah bank umum yang berbadan hukum Indonesia. Jadi ini beroperasi di wilayah Indonesia. Kemudian minimal 51% sahamnya ini milik WNI atau Badan Hukum Indonesia ya. Jadi itu berlaku untuk bank umum di Indonesia. Selain itu, bank juga harus masuk dalam kategori sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatannya oleh OJK tentu saja. Kemudian termasuk juga dalam kategori 15 bank beraset terbesar serta masuk juga dalam investment grade yang menurut rating yang sudah dikeluarkan oleh minimal 2 lembaga pemeringkat nasional ataupun internasional boleh, tapi harus berbeda dan sudah diakui juga oleh OJK. Kemudian bank juga harus memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 2 yang sudah diverifikasi oleh OJK. Kemudian tentunya bersedia ya menjadi bank peserta atau menandatangani surat kesediaan menjadi bank peserta. Nah, bank peserta ini baru ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan informasi dari Ketua Dewan Komisioner OJK. Setelah melalui tentu saja ada berbagai proses pengajuan, kemudian penelitian, kemudian baru Menteri Keuangan menetapkan siapa nih bank yang terpilih menjadi bank jangkar. Itu tadi bank jangkar atau bank peserta. Bagaimana dengan bank pelaksana atau bank yang akan menerima dana dari bank peserta atau bank jangkar ini? Nah, aturan tersebut menyebut bahwa pelaksana adalah bank yang telah melaksanakan berbagai bantuan seperti restrukturisasi kredit atau memberikan tambahan kredit dan pembiayaan modal kerja seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, atau bisa juga nggak langsung mungkin ke UMKM tapi memberikan tambahan kredit bagi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dan perusahaan yang memang memberikan bantuan yang sama, bisa restrukturisasi kredit dan berbagai bantuan lainnya untuk UMKM. Nah, yang kedua, bank juga harus masuk dalam kategori yang sangat sehat dan sehat berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK, yaitu peringkat komposit 1 dan peringkat komposit 2, serta bank dengan jumlah kepemilikan atas SBN, kemudian sertifikat deposito BI atau sertifikat Bank Indonesia, Sukuk BI dan SBI Syariah. Ini yang belum direpotkan sebanyak tidak lebih ya, jadi tidak lebih dari 6% dari dana pihak ketiga. Nah, baru nanti bank pelaksana ini harus mengajukan proposal kepada bank jangkar, kemudian baru proposal itu dinilai nanti oleh Kementerian Keuangan dengan mengumpulkan informasi dari OJK dan BI tadi. Baru setelah proposal disetujui, kemudian dilakukan yang namanya penandatanganan perjanjian penempatan dana antara bank jangkar dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada berbagai proses atau prosedur yang dilalui sampai transaksi penempatan dananya memang selesai. Setelah itu barulah bank jangkar akan menyalurkan dana yang sudah diterima dari pemerintah kepada bank pelaksana ini. Nah, bunga yang dapat dikenakan kepada bank pelaksana ini berapa sih? Ternyata sudah ditetapkan juga, yaitu paling tinggi sebesar tingkat bunga penempatan dana dari pemerintah ditambah 300 basis poin. Jadi seperti itu kira-kira seandainya nanti ada masalah pengembalian dana baik dari bank jangkar ataupun bank pelaksana misalnya, pemerintah itu akan berkoordinasi tentu saja dengan Bank Indonesia supaya bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian LPS juga akan menjamin dana pemerintah supaya tetap kembali. Jadi tidak ada resiko begitu ya. Kalau misalnya dana pemerintah tidak bisa kembali, LPS siap untuk menjamin dana tersebut biar bisa tetap kembali. Nah, siapa yang pantas menjadi bank jangkar dengan berbagai kriteria tersebut dan apakah fungsi dari bank jangkar ini bisa benar-benar membantu perbankan dan juga nantinya UMKM, itu kita akan lihat nanti bersama bagaimana setelah bank jangkar ini bisa benar-benar beroperasi.